Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang materi tentang memperkokoh ideologi negara Pancasila melalui bela negara. Sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kita perkenalkan dahulu nama anggota kelompok dari kelompok 3. Yang pertama ada Saya Muhammad Diaraman Ajis dengan PM 221000322. Perkenalkan, nama Pigani, NPM 2210307. Perkenalkan, nama saya Nijar Fajari Kenyal dengan NPM 22191. ya ada saya sendiri, Raka Rayhan Rismawansyah dengan NPM 220.295. Kita masuk ke materi yang pertama akan dijelaskan oleh Nijar. Pengertian bela negara. Bela negara mengandung dua kata, yaitu bela dan negara. Bela dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menjaga baik-baik, memelihara, dan merawat. Sedangkan kata negara adalah organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Dalam konteks Indonesia, bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Membela negara dalam konteks Indonesia ini sangat penting dipahami, karena Indonesia adalah negara yang multikultural, sehingga banyak sekali aspek yang harus diperhatikan dalam rangka membela negara. Bela negara di Indonesia tidak hanya berkaitan dengan militer. Bela negara di Indonesia bisa diwujudkan dalam berbagai macam cara, seperti melestarikan budaya, belajar dengan rajin bagi para pelajar, taat akan hukum dan aturan-aturan negara, dan menciptakan produk dalam negeri. Dan di sini ada materi kedua, fungsi dan tujuan negara, akan disampaikan oleh Raihan. Fungsi dan tujuan bela negara. 1. Mempertahankan negara dari berbagai ancaman. Bela negara dalam konteks militer akan sangat berguna untuk melindungi negara. Negara yang tidak memiliki serdadu-serdadu yang siap untuk membela negara, maka akan rentan untuk diancam dan diserang oleh negara asing. 2. Menjaga keutuhan wilayah negara. Selain mempertahankan negara, menjaga keutuhan wilayah negara juga merupakan fungsi bela negara. Dengan akan dicaploknya wilayah dan budayanya jika warga negara tidak memiliki jiwa untuk membela negaranya. 3. Menjalankan kewajiban sebagai warga negara. Sebagai warga negara yang baik, membela negara adalah hal yang wajib. Hal itu karena kewajiban untuk membela negara sudah diatur dalam Undang-Undang 1945. Maka dari itu, setiap warga negara harus memiliki jiwa untuk membela negaranya. 4. Melestarikan budaya. Bela negara juga berkaitan erat dengan budaya, sehingga warga negara kita harus melestarikan budaya sebagai bentuk membela negara. Hal ini supaya budaya tidak diakui oleh negara lain. Di sini ada dasar hukum bela negara yang akan dijelaskan oleh dia. Dasar hukum bela negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 30 tertulis bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara, dan syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang. Jadi sudah pasti mau tidak mau kita wajib ikut serta dalam membela negara dari segala macam ancaman, gangguan, tantangan, dan hambatan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam. Ya, di sini ada sejarah terbentuknya bela negara. Akan dijelaskan oleh Nijar. Sejarah terbentuknya bela negara. Bangsa Indonesia selalu menghargai setiap perjuangan yang telah diberikan oleh para pahlawan. Hal ini
Dapat dilihat dari banyaknya hari peringatan yang ditetapkan pemerintah untuk mengingat setiap peristiwa penting dalam proses perebutan kemerdekaan. Bukan hanya itu, berbagai tradisi dan gerakan nasional juga dilakukan sebagai bentuk penghargaan terhadap para pejuang. Salah satu peristiwa penting yang selalu diperingati oleh bangsa Indonesia adalah peristiwa 19 Desember yang ditetapkan sebagai Hari Bela Negara, tepatnya 72 tahun yang lalu atau 19 Desember 1948. Bangsa Indonesia menghadapi situasi genting yang memaksa perpindahan ibu kota negara dari Yogyakarta ke Bukit Tinggi dengan membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI. Di sini ada hasil dan pembahasan yang akan dijelaskan oleh dia. Hasil dan pembahasan menurut Menhan Riyamizat menegaskan dengan bela negara dapat memperkuat pertahanan Indonesia, yaitu untuk melawan terorisme, aksi radikal, separatisme, bencana alam, wabah penyakit, dan lain sebagainya. Dengan strategi utama perang modern berbasis brainwash. Maka dari itu, upaya cuci otak tersebut harus dilawan dengan penanaman mencintai dan rela berkorban untuk negara dengan bela negara. Oke. Selanjutnya ada pentingnya ideologi bagi negara. Ideologi dan negara memiliki keterkaitan yang sangat erat. Negara sebagai lembaga kemasyarakatan, sebagai organisasi hidup manusia senantiasa memiliki cita-cita, harapan, ide-ide, serta pemikiran-pemikiran secara bersama. Merupakan suatu orientasi yang bersifat dasariah bagi semua tindakan dalam hidup kenegaraan. Ideologi merupakan hasil refleksi manusia berkat kemampuannya mengadakan distansi terhadap dunia kehidupannya. Ideologi akan menjadi realistis manakala terjadi orientasi yang bersifat dinamis antara masyarakat bangsa dengan ideologi. Karena dengan demikian, ideologi akan bersifat terbuka dan antisipatif, bahkan bersifat reformatif. Dalam arti, senantiasa mampu mengadaptasi perubahan-perubahan sesuai dengan aspirasi bangsanya. Namun, jika perlakuan terhadap ideologi diletakkan sebagai nilai yang sakral, bahkan diletakkan sebagai alat legitimasi kekuasaan, maka dapat dipastikan ideologi akan menjadi tertutup, kaku, beku, dogmatis, dan menguasai kehidupan bangsa ya. Ya, sekian dari kelompok kami. Tapi sebelumnya oh ya, ini kita sudah mengundang teman-teman dari kelompok satu. Silakan ada yang mau ditanyakan untuk kelompok satu. Saya izin bertanya, izin memperkenalkan diri, nama saya Priscilla Kasya Putri Hidayat dengan NPM 22.317. Di sini saya akan bertanya, mengapa ideologi Pancasila dapat mengikuti perkembangan zaman dalam masyarakat? Itu aja kalau dari saya. Baik. Nah, ada lagi untuk Amalia Vega. Ya, saya Amelia Vega dengan NPM 22.319 ingin bertanya, mengapa kesadaran bela negara sangatlah diperlukan dalam mempertahankan ekstensi suatu negara? Nah, baik untuk teman-teman kelompok satu, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, ya untuk kelompok tiga, ada yang bisa jawab? Nah, dia.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Priscila. Mengapa ideologi Pancasila dapat mengikuti perkembangan zaman dalam masyarakat? Izin menjawab. Pancasila sebagai ideologi terbuka hadir dalam kemampuan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, teknologi, dan perkembangan aspirasi masyarakat. Hal ini karena Pancasila sebagai ideologi terbuka bersifat aktual, dinamis, dan aspiratif. Gimana? Udah puas dengan jawaban yang saya jawab? Udah cukup. Baik, terima kasih. Oke, teman-teman. Pertanyaan kedua, siapa yang bisa jawab? Dia mau jawab atau Nizar? Atau saya aja nih? Maaf gak tadi soalnya apa gak? Izin menjawab pertanyaannya dari Vega. Mengapa kesadaran bela negara sangat diperlukan dalam mempertahankan esensi suatu negara? Yaitu jawabannya nilai-nilai bela negara itu sangat penting untuk ditanamkan kepada seluruh warga negara sebagai upaya untuk memperkuat militansi sekaligus untuk membangun daya tangkal bangsa dalam menghadapi kompleksitas ancaman guna mewujudkan ketahanan nasional yang tangguh. Mungkin segitu dari. Baik, cukup. Terima kasih, Nizar. Sudah. Oke, baik. Jadi ini udah di akhir penghujung acara. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi untuk mengikuti Zoom ini. Terima kasih juga untuk anggota kelompok 1 telah menghadiri Zoom ini. Ya, sekian dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.